Bab 523. Mengundang orang. Menara jelek. Mileye tersenyum pahit. Senior, bagaimana kamu bisa bertemu menara ini? Lantai ke-6 berkata, dia dapat merasakan aura seorang master, selama dia memiliki kemampuan atau potensi untuk memasuki dimensi kelima, dia akan menghajar orang. Mileye berkata dengan serius, Senior, mengapa orang tidak bisa masuk ke dimensi kelima? Lantai ke-6 berkata, siapa yang tahu? Setelah berbicara, dia berhenti dan berkata, namun, ada satu hal yang harus kamu waspadai, yaitu menara ini memang sebuah kartu perjalanan yang telah memasuki dimensi kelima. Tanpa kartu perjalanan ini, sekuat apapun kamu tidak akan bisa masuk ke 5 dimensi. Mileye sedikit bingung, kenapa? Lantai ke-6 berkata, karena hanya menara jelek ini yang tahu bagaimana menuju ke dimensi kelima. Tampaknya, bahkan jika kekuatanmu melawan langit, kamu tidak akan bisa memasuki dimensi kelima, karena kamu tidak punya cara untuk pergi ke dimensi kelima. Mileye bertanya lagi, lalu bagaimana kamu tahu ada 5 dimensi? Hanya karena menara ini. Lantai ke-6 berkata, ya. Mileye bingung, kenapa? Lantai ke-6 berkata, jika kamu melihat masa puncaknya, kamu akan mengerti. Tentu saja, aku tidak tahu apakah ada orang yang menemukan jalan ke dimensi kelima sekarang. Mileye berkata dengan serius, jadi aku punya kartu perjalanan ke dimensi kelima. Lantai ke-6 tersenyum berkata, kamu harus sadar. Pertama, menara yang rusak ini memilih untuk mengakui kamu sebagai tuannya, yang mungkin merupakan siasatnya. Kedua, akan ada banyak orang yang menginginkan menaramu yang rusak ini. Mileye bertanya, Senior tidak menginginkannya. Lantai ke-6 berkata, aku tidak terlalu ingin pergi ke dimensi kelima, menara yang rusak ini tidak begitu menarik bagiku. Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Tentu saja, dia tidak akan percaya sepenuhnya dengan kata-kata lantai ke-6. Pokoknya, memang tidak salah untuk selalu berhati-hati. Apalagi dia selalu merasa bahwa lantai ke-6 ini tidak mudah. Terlalu baik hingga tidak bisa dikomentari. Sangat tidak normal. Mustahil bagi seseorang untuk menjadi begitu tenang setelah ditahan selama bertahun-tahun. Sejujurnya, jika dia telah dipenjara selama bertahun-tahun, dia pasti akan marah. Terlebih lagi, orang ini sepertinya semacam ketua iblis. Pokoknya, menurutnya, tidak peduli apakah pihak lain berpura-pura atau memang seperti ini, dia harus tetap waspada. Setelah beberapa saat, Mileye meninggalkan sekte pedang. Mileye datang ke kamar dagang di kota Senwu. Kamar dagang Tongbao. Kamar dagang ini adalah satu-satunya kamar dagang di kota Senwu. Ini cukup misterius, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Namun, bisa membuka kamar dagang di kota Senwu sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu tidak mudah. Begitu dia memasuki kamar dagang, seorang wanita menyambutnya. Wanita itu tinggi dan cantik, dengan senyum di wajahnya. Wanita itu berjalan ke Mileye dan membungkuk sedikit, apa yang tamu butuhkan? Mileye berkata, jual barang. Mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa benda, yang semuanya adalah harta karun tingkat peri. Melihat adegan ini, wajah wanita itu sedikit berubah, dan saat berikutnya, dia dengan hormat membungkuk lagi, ikuti aku. Mengatakan itu, dia membawa Mileye ke dalam sebuah kotak, dan begitu Mileye duduk, seorang wanita cantik masuk. Dari penampilan, wanita cantik ini berusia sekitar 30 tahun, dengan sosok yang ramping dan montok, sangat menarik. Wanita cantik ini menghampiri Mileye dan tersenyum berkata, apakah adik ini akan melelang artefak peri itu atau menjual langsung ke kamar dagang Tongbao? Mileye bertanya,
apakah ada perbedaan? Wanita cantik tersenyum berkata, jika dilelang, itu akan menghasilkan lebih banyak uang, tetapi itu akan memakan waktu. Dan jika menjualnya kepada kami, aku dapat segera membayar uang. Mileye berkata dengan serius, kalau jual ke kalian, berapa harga satu senjata peri? Wanita cantik merenung sebentar, lalu berkata, satu senjata peri, 30 juta kristal murni ungu, atau 300.000 kristal peri. Kristal peri. Mileye menatap wanita cantik, apa itu? Wanita cantik sedikit membeku, lalu tersenyum berkata, lebih berharga daripada kristal murni ungu adalah kristal peri. Kristal peri ini dibentuk oleh kristal murni ungu. Jika kristal murni ungu belum dibuka oleh manusia dan menyerap energi spiritual selama puluhan ribu tahun, ada kemungkinan itu akan berubah menjadi kristal peri. Dan kristal peri ini sangat bermanfaat khususnya untuk master alam keberuntungan. 300.000 kristal peri. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu ganti dengan kristal peri. Mengatakan itu, dia melenturkan jarinya dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan wanita cantik. Di dalam cincin penyimpanan barang-barang yang tidak dibutuhkannya ada banyak, karena di sepanjang jalan dia juga membunuh banyak master alam keberuntungan, dan barang-barang itu diambil olehnya. Kecuali senjata alam keberuntungan, dia siap untuk menjual yang lainnya. Tentu saja, dia tidak memilih untuk menjual hal-hal seperti setelan dewa, karena tetap berguna untuk menyimpannya. Wanita cantik melirik cincin penyimpanan Mileye, dan segera, wajahnya berubah. Ada begitu banyak benda di dalamnya, sedikit lebih banyak dari yang dia harapkan. Wanita cantik melirik Mileye, tunggu sebentar. Tamu terhormat, biarkan aku memperkirakan nilai barang-barang ini. Mengatakan itu, dia menyerahkan cincin itu kepada seorang lelaki tua tidak jauh di belakang. Pria tua itu mengambil cincin itu dan berbalik untuk pergi. Wanita cantik berjalan ke arah Mileye dan duduk sambil tersenyum berkata, apa lagi yang kamu butuhkan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, apakah ada pembunuh di tempat kalian? Wanita cantik membeku. Mileye bertanya lagi, aku ingin menyewa beberapa pengawal. Wanita cantik terlihat sedikit aneh, tamu terhormat kamu menginginkan pengawal. Mileye mengangguk, lebih baik di tingkat alam keberuntungan. Master alam Taoisme bahkan lebih baik. Wanita cantik melirik Mileye, kalau tidak salah, tamu kehormatannya pasti dari sekte pedang, kan? Mileye tertawa berkata, informasi kalian sangat tepat, aku memang anggota sekte pedang, tetapi aku masih ingin menyewa beberapa pengawal. Wanita cantik terdiam. Mileye tersenyum berkata, tidak ada. Wanita cantik menggelengkan kepalanya, ada beberapa, tapi mahal untuk mengundang mereka. Mileye berkata, uang bukanlah masalahnya. Wanita cantik hendak berbicara ketika lelaki tua yang pergi lebih awal kembali. Dia berjalan di belakang wanita cantik. Setelah beberapa saat, wanita cantik memandang Mileye, tamu yang terhormat, harta karun di cincin penyimpanan kamu, kami memperkirakan totalnya bernilai 530 juta kristal murni ungu, jika diubah ke kristal peri, adalah 5 juta kristal peri. Mileye mengangguk, oke. Wanita cantik tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mileye. Mileye menyimpan cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan, tepat ada 5 juta kristal peri. Dan energi kristal peri ini memang jauh lebih murni daripada kristal murni ungu. Pada saat ini, wanita cantik berkata, tadi tamu terhormat bilang ingin mencari pengawal. Mileye menyimpan cincin penyimpanannya, menatap wanita cantik, tersenyum berkata, ya, tentu saja yang bisa diandalkan.
Wanita cantik tertawa ketika berkata, kamar dagang Tongbao bersedia melakukan bisnis ini dengan Anda. Mileye bertanya, kalian? Wanita cantik tertawa ketika berkata, Master Alam Keberuntungan atau Master Alam Taoisme, selama pelanggan membayar, kami memilikinya. Mileye bertanya, Master Alam Taoisme, berapa harganya? Wanita cantik merenung sejenak, lalu berkata, 1 juta kristal peri. 1 juta kristal peri. Mulut Mileye sedikit berkedut, sialan itu benar-benar mahal. Wanita cantik menatap Mileye, apakah kamu ingin? Mileye berkata dengan serius, bagaimana reputasinya? Wanita cantik tertawa dan berkata, jika reputasi kamar dagang Tongbao kami tidak baik, Sekte Pedang dan Lembaga Seni Bela Diri tidak akan membiarkan kami mengadakan bisnis di sini. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, aku ingin memperkerjakan 3 Master Alam Taoisme. Wanita cantik menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye memandang wanita cantik yang tersenyum kecut, tamu yang terhormat, Master Alam Taoisme. Kami hanya bisa mengeluarkan 1. Mileye bertanya, mengapa? Wanita cantik tertawa berkata, sedikit. Sedikit. Mileye mengerti. Tampaknya bahkan di Star Territory Shenwu ini, Master Alam Taoisme adalah keberadaan yang sangat langka. Mileye mengangguk, kalau begitu 1 saja. Dan bagaimana dengan Master Alam Keberuntungan? Berapa? Wanita cantik berkata, 300.000. Mileye berkata, beri aku 10. Tentu saja, yang tanpa kelembaban. Wanita cantik itu melirik Mileye, mari kita bicarakan dulu, kami tidak ambil bagian dalam pertarungan internal Sekte Pedang. Mileye tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku mengundang kalian, bukan untuk membantuku menghadapi murid Sekte Pedang. Adik perempuanku ada di Lembaga Seni Bela Diri, aku butuh seseorang untuk melindunginya diam-diam. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berbalik untuk berkata, aku pikir lebih baik kalian menyelidiki aku terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan apakah akan terus bekerja sama dengan aku. Wanita cantik menatap Mileye dalam-dalam, lalu menoleh ke pria tua di sampingnya. Orang tua itu mengundurkan diri, dan tidak lama kemudian, orang tua itu kembali ke wanita cantik lagi. Tak lama kemudian, wanita cantik bangkit tiba-tiba, lalu menatap Mileye, wajahnya sedikit serius, kamu. Mileye tersenyum berkata, apakah kamu masih mau bekerja sama denganku? Wanita cantik itu terdiam. Kerja sama. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu. Mileye sedikit mengernyit, karena dia tidak merasakan siapapun datang. Dia berbalik untuk melihat ke pintu, di mana seorang wanita berdiri di sana entah kapan. Wanita itu tampak berusia 20-an, mengenakan gaun putih panjang, matanya ditutupi oleh pita hitam. Melihat wanita itu, wanita cantik dan lelaki tua di belakangnya buru-buru membungkuk, Nona. Wanita itu mengangguk kecil, Tuan Muda Ye, kami bisa bekerja sama denganmu. Tidak hanya itu, kami bisa mengutus 2 Master Alam Taoisme untuk melindungi adik perempuanmu. Apalagi kami tidak akan memungut biaya apapun dari Tuan Muda Ye. Mileye berkata, syarat. Wanita berkata, tidak ada syarat. Mileye tersenyum pahit, kalau begitu aku berhutang banyak. Berbicara tentang ini, dia memandang wanita itu, Nona, apakah menurutmu bantuan untukku sangat berharga? Wanita berkata, apakah Tuan Muda Ye tidak percaya diri? Mileye tersenyum berkata, aku sedang mengkhawatirkanmu. Wanita itu berbisik berkata, jika Tuan Muda Ye mengangguk, mulai sekarang, orang-orang kami akan pergi ke Lembaga Seni Bela Diri untuk melindungi adik perempuanmu secara diam-diam. Mileye terdiam sejenak,
lalu berkata, "Terima kasih banyak kalau begitu." Wanita itu mengangguk sedikit. "Jika Tuan Muda Ye membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu bisa datang ke kamar dagang Tongbao." Mile Ye mengepalkan tangannya. "Terima kasih banyak. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Setelah Mile Ye pergi, wanita cantik itu buru-buru menghampiri wanita itu. "Nona." Wanita itu berbisik berkata, "Aku tahu banyak orang ingin dia mati, termasuk banyak kekuatan yang bahkan kamar dagang Tongbao tidak berani serang dengan mudah." Wanita cantik berkata dengan serius, "Kenapa Nona masih membantunya?" Wanita berkata, "Semua orang ingin dia mati dan dia masih hidup, menurutmu itu normal?" Wanita cantik terdiam. Wanita itu juga berkata, "Harta karun padanya bukanlah sesuatu yang bisa kita miliki. Bahkan jika kita mendapatkannya, itu hanya akan membawa kita bencana. Sekarang dia dalam kesulitan, kita diam-diam membantunya, mungkin ada keuntungan tak terduga dalam masa depan." Wanita cantik berkata dengan serius, "Bagaimana jika dia mati?" Wanita itu bertanya balik, "Bagaimana jika dia tidak mati?" Wanita cantik terdiam. Wanita berkata, "Taruhan saja. Kalau menangkan judi, kita akan memiliki sekutu supermaster di masa depan, dan kalau kalah berjudi, kita tidak akan kehilangan apapun." Wanita cantik berkata dengan serius, "Seberapa yakin Nona bisa menang?" Wanita berkata, "Tidak yakin." Wanita cantik. Wanita itu berbisik berkata, "Semakin rendah, semakin kecil harapannya, semakin aku harus bertaruh." Bersambung.